Berkorban bukan segampang apa yang kita ucapkan. Melihat kenyataan banyak orang-orang yang berkecukupan tidak sanggup melaksanakan korban, dan tanpa disadari banyak orang-orang yang berkecukupan pada hari pemotongan kurban hanya menerima daging korban dari orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Berkorban harus didorong oleh rasa cinta. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka pada hari raya Idul Adha menjadi bahagia, bahkan sangat bahagia jika bisa berkorban, dan menjadi beban seandainya tidak berkorban, karena pada hari itu 1 tahun sekali disunahkan oleh Rasulullah SAW dan dijanjikan pahala yang luar biasa di akhirat nanti. Bukti kebenaran bahwa seorang ayah tidak akan rela bekerja mencari kehidupan siang dan malam, pagi dan sore untuk kebahagiaan anak dan istrinya, karena ia cinta kepada anak istrinya, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, semangat, dan tanpa pamrih akan balasan. Qabil dan Habil berkorban juga karena cintanya. Para pahlawan syuhada, pejuang kemerdekaan, mereka rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya karena mereka cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Begitu pula bila kita melihat sejarah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail dari pasangan Siti Hajar, terlahirlah anak soleh yang diberi nama Ismail alaihissalam, anak satu-satunya yang elok rupawan, sedang lucu-lucunya sebagai qurrata ayun, penyejuk pandangan mata, pelipur lara di kala duka maupun bahagia. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk mengorbankan Ismail. Berulang kali perintah tersebut, maka Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif'al ma tu'maru sataziduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia pun menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah bukit diiringi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ayah mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil memotong leher Ismail. Akan tetapi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau yang digunakan Ibrahim tidak mampu memutuskan leher Ismail. Maka akhirnya digantilah Ismail dengan seekor kibas yang besar. Maka selamatlah Ismail alaihissalam dari maut. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini insya Allah mengetuk hati kita semua. Mari kita rela berkorban karena Allah, baik berupa tenaga, harta, pikiran, jiwa, dan raga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu dari sekian banyak cara mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, berkorban pada hari raya Idul Adha. Sementara bagi seorang yang telah mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah keras. Ia mengatakan, man kana lahu sa'atu walam yudah fala yaqrabannal musafir. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah ia
mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berkorban dalam rangka perwujudan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita